Ya, sebelum sama-sama dengar firman Tuhan, senggol kiri kanan saudara, katakan kamu pasti diberkati Tuhan. Ya, haleluya. Ya, oke. Baik Bapak Ibu Saudara, ini temanya luar biasa ya, fight or flight. Ya. Artinya apa? Melawan atau mengundurkan diri. Nah ini saya ambil dari bahasa yang mungkin buat orang psikolog ini nggak asing ya, fight and flight ya. Karena manusia pada umumnya mempunyai dua jenis respon ketika mereka menghadapi situasi kondisi yang mereka hadapi hari-hari ini. Mungkin itu mengalami begitu banyak masalah, pergumulan, mungkin itu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, apapun itu, ada respon yang dimunculkan di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, respon ini ya akan terus berbicara di dalam diri kita, sehingga apapun yang akan kita lakukan, putuskan hari-hari ini, itu berupa respon kita ya. Fight atau flight ya, melawan atau mengundurkan diri gitu ya. Sehingga keberadaan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tanpa disadari ya, dipengaruhi oleh respon apa yang kita tangkap ya di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga ada orang yang berani untuk melangkah, melawan, mengambil bagian di dalam, atau mengundurkan diri, menghindar ya. Nah ini semuanya yang kita ada di dalam keberadaan setiap kita. Ini merupakan respon alami dari manusia sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, untuk bertahan hidup ketika menjalani perjalanan kehidupan ini. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara hari ini sedang menjalani sebuah kehidupan di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, ya bergaul apapun itu, saya percaya kedua respon ini muncul. Ya, ketika saudara menghadapi begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi saya pastikan apapun itu yang terjadi, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia Allah yang sanggup untuk melakukan begitu banyak perkara. Nah, apa yang terjadi dalam keberadaan setiap kita ini Bapak Saudara dipengaruhi oleh dua respon ini. Ya, dan dua respon ini dipengaruhi oleh pengkondisian saudara. Ya, dari apa yang saudara lihat, dari apa yang saudara dengar, dari apa yang saudara alami. Ini semuanya mempengaruhi saudara di dalam mengambil keputusan apakah ini kita akan kerjakan atau kita tidak akan lakukan. Maju atau mundur, melawan atau ya mengundurkan diri Bapak Saudara. Ini semuanya dipengaruhi oleh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Pengkondisian kita dari kecil sampai dewasa ini mempengaruhi kita. Makanya kalau punya anak kecil hati-hati, jangan suka takutin, karena tanpa disadari ya, seringkali apa yang kita kondisikan di dalam kehidupan mereka ini mempengaruhi mereka ketika dewasa. Kalau nggak mau makan, kita kasih takutin, ada satpam loh, ya kan gitu ya. Nanti ditangkap satpam. Jadi akhirnya ngelihat satpam aja takut. Gimana ngelihat polisi, gimana ngelihat TNI gitu ya, ngelihat satpam aja kabur gitu ya, kayak gitu Saudara ya. Kenapa? Karena seringkali ditakut-takutin. Iya. Kalau Bapak Ibu Saudara nakut-nakutin anak, pulang jangan malam-malam, nanti di bawah pohon asam itu ada apa? Iya. ada sesuatu lah yang membuat saudara takut. Akhirnya tanpa disadari itu mempengaruhi kita. Ya, mempengaruhi akan apapun itu Bapak Ibu Saudara. Nah seringkali ketika kita tanpa sadar memberikan contoh teladan dalam kehidupan anak-anak kita, itulah yang mereka akan lakukan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Melawan atau mundur, melakukan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan atau sesuai dengan kebenaran. Ini semuanya ada Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin sampaikan di dalam Injil pun ternyata ada hal-hal yang seperti ini. Di dalam kebenaran firman Allah pun ada hal-hal yang mempengaruhi kita di dalam meresponi, di dalam mengambil keputusan kita. Ya, fight, melawan atau flight, mengundurkan diri. Ya. Jadi firman Allah ini begitu luar biasa, mengajarkan kepada kita begitu banyak hal. Jadi seringkali kita lalai, kita lengah bahwa ternyata ketika kita sering mendengar firman kebenaran ini akan mempengaruhi kita, dampaknya luar biasa. Nah hal ini dimulai dari apa yang kita akan terus dengar. Semakin Bapak sudah mendengar kebenaran firman Allah dengan baik dan benar, maka saya percaya firman Allah akan mengubah kita. Karena Bapak sudah, ketika kita mendengar kebenaran firman Allah, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Sehingga saudara yang tadinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, ketika saudara mendengar tentang kebenaran firman Allah, kebenaran ini akan memerdekakan kita. Ketika kita mendengar kebenaran Injil yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ternyata damai sejahteramu mulai melimpah. Sadar tidak sadar dari dalam hatimu memancar aliran-aliran air
kehidupan, yang menyegarkan hidup. Jadi saudara, ya dalam kondisi punya masalah, tidak punya masalah, damai sejahteramu melimpah. Itu mempengaruhi kita di dalam mengambil keputusan. Sehingga kita tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh, tidak dengan begitu saja, tapi semuanya berdasarkan firman. Amin. Iya, dan ini membuat kita akhirnya dipenuhi dengan kelegaan. Hari-harimu apapun yang terjadi, kita percaya ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi saya kalau kirikan saya sekarang jangan takut. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang luar biasa ya. Yuk kita sama-sama buka dulu ayatnya di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dimulai. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, karena kita akan belajar banyak tentang poin yang luar biasa ini, sehingga di dalam mengambil keputusan apapun hari-hari dalam hidupmu, dalam pergumulanmu, dalam masalahmu, kita punya kebenaran, sebuah jawaban yang luar biasa yang akan mempengaruhi kita. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Dia. Ketika seseorang mendengar Injil kasih karunia, hidupnya harusnya sesuai dengan Injil. Injil yang sejati itu akan membawa kita dapat melihat betapa baiknya Tuhan. Amin. Betapa luar biasanya Tuhan, dan apa yang Dia sudah kerjakan berdampak luar biasa. Makanya Injil itu definisinya kabar baik yang hampir-hampir tidak bisa dipercaya karena saking apa? Saking baiknya. Amin. Dimana Bapak Ibu Saudara dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena usaha siapa? Usaha Kristus yang sudah rela mati bagi kita. Amin. Ini hal yang luar biasa yang harusnya ada dalam diri kita. Sehingga Tuhan ingin memberitahu kita untuk dapat terus disadarkan bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam karyanya yang luar biasa, tidak di dalam hal-hal yang lainnya. Nah sayangnya hari-hari ini ada begitu banyak ya Bapak Saudara, kita seringkali mendengar bukan Injil yang sejati, tapi Injil yang lain, yang membuat kita akhirnya tidak dapat memahami tentang keberadaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tersamarkan dengan begitu banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Ayat yang ke-7 dikatakan di situ, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi ini semuanya boleh terjadi dalam keberadaan kita ketika kita mendengar tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Nah banyak orang Bapak Ibu Saudara hari-hari ini terobsesi dengan begitu banyak hal, sehingga ketika di dalam perjalanan hidupnya mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka hidup di dalam Injil ada sebuah keberadaan yang harusnya mereka sadari. Mereka harus berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus yang telah diajarkan kepada kita, dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Ini semuanya yang akan terjadi dalam hidup kita, tapi kadang-kadang kita kepengennya selalu cepat-cepat, instan. Jadi segala sesuatu kepengennya cepat. Ya, saya kalau kira sudah, jangan cepat-cepat. Ya. Nggak perlu yang instan, karena memang ya segala sesuatu ada prosesnya. Amin. Iya, saudara usaha ya apapun itu, bekerja pengen buru-buru kaya gitu ya. Jangan, tetap kerjakan aja. Ada prosesnya ya, karena ketika Tuhan memberkati saudara, ya saya percaya saudara bisa juga jadi orang kaya. Amin. Berkat Tuhan lah yang menjadikan engkau kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Ya, rajin kadang-kadang juga ya gitu-gitu aja. Kalau nggak ada berkat Tuhan ya, tapi kalau ada berkat Tuhan, saya percaya berkat itu akan menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Nah banyak orang terobsesi dengan poin ini, hasil yang instan di dalam kehidupan mereka ya, tapi saya percaya firman Allah mengajarkan kepada kita, lihat situasi kondisinya, bertumbuh dulu di dalam Tuhan ya, ini akan berdampak luar biasa. Nah di dalam keberadaan ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara, ketika kau mengenal kebenaran itu akan mempengaruhi engkau. Kebenaran itu, karya Kristus yang luar biasa ini, kehidupan Kristus yang nyata ini akan mempengaruhi kita di dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu ya. Sehingga ini harusnya fight atau harusnya flight, harusnya melawan atau mengundurkan diri ya. Makanya ya beberapa poin yang lalu mungkin ada kisah-kisah muncul di medsos ya. Kalau buat orang miskin jangan lawan orang kaya. Kalau orang kaya jangan lawan pemerintah.
Tapi ada orang yang namanya Elon Musk malah ngelawan Donald Trump. Ada sesuatu yang kadang-kadang berbeda dan saya nggak tahu hasilnya kayak apa gitu. Tapi di sini ini seringkali apa yang mereka ambil keputusan itu sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Ya, dan ini dipengaruhi oleh apa yang mereka pernah dengar, rasakan dan alami. Oleh sebab itu, sering-sering dengar firman Allah ini akan berdampak luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Misalnya, ketika saudara mendengar tentang banyak hal di sini ya, tentang salah satunya pertobatan misalnya. Saudara harus mendengar tentang pertobatan. Pertobatan itu apa sih? Iya. Sehingga ketika kita salah di dalam mendefinisikan tentang pertobatan, maka seringkali akhirnya kita disalah langkah, disalah paham di dalam konteksnya, sehingga kita akhirnya tidak mengalami begitu banyak hal yang luar biasa tentang kekristenan kita. Kenapa? Karena kita salah di dalam mendefinisikan sesuatu tentang kebenaran firman Allah ini. Ya, tentang bertobat misalnya Bapak Ibu Saudara. Apa sih pertobatan itu? Ya, banyak orang menyamakan dengan penyesalan yang dalam di dalam diri kita. Ya, yaitu mereka sangat buruk tentang sesuatu apa yang mereka sudah lakukan. Sehingga akhirnya mereka harus melakukan sesuatu. Ya, sehingga itu dinamakan pertobatan. Yang tadinya nyuri sekarang enggak nyuri. Yang tadinya sering ngomongin orang sekarang enggak ngomong orang. Yang tadinya Bapak Ibu Saudara, ya mungkin suka mabok ya, minum minuman 5 botol sekarang 1 botol gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi pertobatan seakan-akan usaha diri kita untuk terlepas dari situasi buruk yang kita mungkin alami. Dan ketika kita melakukan itu, kita memiliki sesuatu pemahaman bahwa kalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan sayang sama kita. Tapi yang sesungguhnya Tuhan sudah sayang sama kita. Amin. Iya. Kalau nggak sayang, Dia nggak memberikan Yesus untuk mati menebus segala dosa dan kesalahan kita. Tapi karena Dia mengasihi kita, maka Dia rela mengorbankan Kristus. Amin. Jadi pertobatan itu definisinya apa sih Bapak Saudara? Ya dari kata-kata bahasa aslinya, dari bahasa Yunani-nya ini metanoia, artinya berbalik. Ya Bapak Ibu Saudara, berbalik bukan dari perbuatannya, tapi berbalik dari apa yang mereka pikirkan. Ya, ini hal yang harusnya dipahami oleh kita Bapak Ibu Saudara. Ya, berbalik dari segala apa yang mereka pikirkan. Yang tadinya mereka mungkin mempercayai kepercayaannya di sini, sekarang mereka berbalik, mempercayai Kristus. Amin. Iya, luar biasa ya. Yang tadinya mereka tidak menyadari bahwa kalau kita mau dikasih Tuhan bukan karena usaha kita, tapi karena kita mempercayai usaha Kristus. Ya. Jadi bertobat di sini berbalik dari bukan cuman sekedar dari tingkah laku kitanya, tapi yang sesungguhnya dari apa yang kita percayai. Sehingga dengan demikian dampaknya luar biasa. Sehingga ketika saudara tidak memahami hal ini akan membuat kita akhirnya Bapak Saudara melakukan sesuatu yang berulang-ulang, yang tanpa disadari sesungguhnya itu tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita. Akhirnya ketika kita menghadapi tantangan, masalah persoalan, kita diragukan dengan situasi kondisi yang ada. Apakah ini kita harus melawan atau kita harus mundur? Fight atau flight? Ya, ini hal yang harusnya kita pahami. Nah, di perjanjian baru dituliskan dalam bahasa Yunani-nya, kata metanoia ini, berbalik ini berasal dari beberapa suku kata. Ya. 2 kata yang pertama adalah meta yang berarti setelah, dan yang kedua adalah noia yang berarti berpikir sebagai hasil dari mengamati. Jadi pertobatan itu adalah setelah kita berpikir, hasil dari mengamati, sehingga kita mengambil sebuah keputusan. Dan sesungguhnya bertobat di sini adalah berbalik dari apa yang kita pikirkan. Yang tadinya kita mempercayai kepercayaan kita ke tempat yang lain, sekarang kita mempercayai Kristus. Amin. Sehingga dengan demikian pertobatan yang sesungguhnya adalah bukan karena usaha kita, tetapi karena usaha Kristus yang menjadi poinnya buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali buat kita supaya kita menyadari terus tentang keberadaan yang luar biasa ini. Sehingga hal ini akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Ini hal-hal yang luar biasa yang seharusnya menjadi berkat buat kita. Nah, poin yang lainnya Bapak Ibu Saudara, kita buka dulu ayatnya supaya Bapak Saudara lihat di sini. Ya. Tentang pertobatan ini, Coba perhatikan Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Bertobat dulu atau
kebaikan Tuhan dulu yang datang dalam hidup saudara? Banyak orang Kristen kalau ditanya ini suka bingung. Iya. Tapi kalau pemahaman saudara di sini bukannya tentang Injil yang sesungguhnya, seringkali yang adalah Injil yang lain. Yang kadang-kadang tanpa disadari ini akan ada di dalam diri saudara. Sehingga ketika saudara ditanya, ini kalau lagi mau dikasih Tuhan tuh bertobat dulu atau menerima kebaikan Tuhan dulu? Ya, seringkali ini dibingungkan. Oh, kalau orang lain, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus meninggalkan semua kejahatan dulu. Kita harus bertobat dulu, baru nanti Tuhan sayang sama kita. Kalau kita enggak bertobat, maka Tuhan enggak sayang. Benar enggak? Ya, coba perhatikan ayat ini, saudara. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. Jadi tobat dulu atau kemurahan Tuhan dulu? Kemurahan Tuhan dulu. Amin. Amin. Kebaikan Tuhan tuh dulu datang dalam diri kita, akhirnya kita sadar, oh ya terima kasih Tuhan. Ternyata selama ini ya Tuhan itu baik. Iya, menyelamatkan hidup kita, menolong hidup kita, memberikan hal-hal yang luar biasa dalam diri kita. Sehingga itu akan membawa saudara kepada pertobatan yang sesungguhnya. Iya, ini luar biasa ya. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara di sini dengan sangat jelas mengatakan bahwa kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan. Ini sesuatu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Jadi apa itu pertobatan? Ya. Jadi pertobatan itu ketika engkau menyadari tentang kebaikan Tuhan yang datang dalam hidup saudara. Amin. Iya. Nah, ini salah satu bentuk kebenaran yang saudara dengar yang akan berdampak di dalam kehidupan saudara untuk saudara bisa mengambil sebuah keputusan. Ya, berdampak dalam hidup saudara. Nah, di dalam perjalanan kita di bawah saudara tentang fight dan flight ini, saya bawa bawah saudara dengan satu contoh ya realita yang terjadi dalam kehidupan para rasul di sini. Ya, perhatikan di sini Bapak Saudara. Ya, ini hal-hal yang harusnya kita pahami. Coba perhatikan di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ke-14. Perhatikan di situ. Ya, ada sebuah keberadaan yang bagaimana seseorang akhirnya mengambil sebuah respon, sebuah sikap ya yang salah, yang keliru, yang tidak seharusnya dia ambil, ya, tapi dia ambil hal itu. Dia harusnya mundur ya dari hal itu supaya dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Tetapi dia mengambil sebuah langkah di mana dia tidak hidup di dalam kebenaran sekalipun orang ini sudah menyadari tentang Tuhan. Perhatikan di dalam Galatia pasal kedua yang ke-11. Ya, ini sebuah contoh Bapak Saudara tentang keberadaan dari Rasul Paulus, bagaimana dia menegur Rasul Petrus karena ada sebuah keberadaan di mana dia seharusnya mengundurkan diri dari sebuah keberadaan itu, ya, tapi dia mengambil sebuah jalan yang dia sebut dengan kemunafikan. Ya. Dikatakan di situ ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Kefas ini ya bicara soal Petrus. Dikatakan ayat yang ke-12. Perhatikan di situ. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Ya, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi Kefas datang ke Antiokhia, di mana orang Kristen pada waktu itu disebut Kristen di kota Antiokhia ini. Mereka lagi kumpul dengan murid-murid yang bukan orang Yahudi. Ya. Orang-orang Kristen hasil dari pelayanan Paulus tentunya di situ, ya Bapak Ibu Saudara, sehingga dia kumpul makan bareng. Dan orang-orang Kristen yang ada di Antiokhia ini adalah orang-orang Kristen yang bukan orang Yahudi. Iya. Jadi mereka tidak bersunat. Iya. Masalah? Enggak, karena buat kita kekristenan tidak diharuskan untuk melakukan hal itu. Amin. Tetapi pada waktu dia datang ke situ, makan bareng dengan orang-orang Antiokhia ini, lalu tiba-tiba datang orang Kristen dari Yerusalem. Dan disebut ini adalah golongan dari Yakobus. Golongan dari Yakobus adalah orang-orang Kristen yang berasal dari Yerusalem sana, gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, yang mereka masih memegang tradisi ya tentang hukum Taurat, di mana orang harus disunat.
Ketika mereka datang, apa yang dilakukan oleh Kefas, apa yang dilakukan oleh Petrus, dia yang tadinya ngumpul bareng dengan orang-orang Antioquia ini, tiba-tiba dia mundurin diri, menjauhi, ya Bapak Ibu Saudara. Karena dia ada sesuatu yang di dalam dirinya, fight atau flight. Iya. Harusnya dia fight. Kalau kebenarannya ini nggak masalah. Tapi karena dia ada sesuatu yang ada dalam dirinya, merasa nanti diomongin apa sama orang-orang dari golongan Yakobus. Kefas tuh lihat gaulnya sama orang nggak bersunat. Masalah nggak kira-kira, ya? Jadi omongan nggak gitu, ya? Akhirnya dia menghindar, menjauhkan diri, ya. Mungkin di antara kita ada pernah yang sama. Mungkin bukan masalah sunat, mungkin masalah harga diri, mungkin masalah soal duit. Biasa gaul sama yang susah juga oke, tiba-tiba datang yang kaya, kita tinggalin yang susah, kita gaul sama yang kaya doang gitu ya. Supaya kita termasuk golongan yang kaya doang misalnya gitu ya, biar dibilang apa keren. Haleluya ya. Single kira saudara, jangan gitu ya kan gitu. Ya, nggak boleh begitu. Amin. Iya, ya. Karena itu bukan kebenaran. Kita harus fight di situ, amin. Kita tetap pegang kebenaran, amin. Iya. Ya, nah ini sering kali terjadi begini. Jadi Petrus menjauh, gitu. Iya. Lalu ayat selanjutnya berkata apa? Ayat yang ke-13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku apa? Munafik. Bayangin loh, saudara. Iya. Kira-kira Rasul Petrus dengan yang lain-lainnya ini dipenuhi dengan Roh Kudus kan? Penuh dengan Roh Kudus kan? Nggak yakin kayaknya. Mereka ini orang-orang yang 120 orang itu yang ada di loteng itu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Orang yang penuh Roh Kudus bisa munafik? Nggak yakin juga gitu ya. Saudara bukan robot, amin. Iya, ya. Saudara bukan hasil cetakan kayak di McD gitu ya. Burgernya sama, semua bentuknya enggak, saudara. Tuhan kita luar biasa. Saudara masih diberikan apa? Pilihan bebas dalam diri saudara. Amin. Saudara mau memilih kebenaran atau memilih yang lain. Pilihlah kebenaran. Saudara di perhadapan yang kehidupan atau kematian. Pilihlah kehidupan. Amin. Nggak yakin kayaknya, amin. Haleluya ya. Jadi nggak mau milih kayaknya nih. Haleluya ya. Jadi ternyata orang-orang yang seperti Rasul Petrus pun bisa jadi orang Iya, bisa. Kayaknya nggak tega banget ngomongin dia gitu ya. Karena firman Allah nih ngomongnya nih, iya. Jadi mereka berlaku munafik dengan dia sehingga Barnabas ya sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ya, ayat yang ke-14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan apa? Kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika kau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah kau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin kau sedang di perhadapan yang begitu banyak tantangan, pergumulan. Apakah kita mau tetap hidup dalam kebenaran Injil atau tidak? Amin. Amin. Iya. Pengusaha, tukang dagang kadang-kadang ya, Pak kalau nggak bohong mual untung Pak. Bohong dikit-dikit supaya untung gitu. Sesuai kebenaran? Enggak. Fight atau flight. Kita mau tetap hidup dalam kebenaran, maju, lawan atau mundur. Kebanyakan kita mundur. Kita mau cari untung, misalnya udahlah bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Padahal kita nggak perlu bohong. Amin. Amin. Yakin. Amin. Haleluya. Ya kenapa? Karena kadang-kadang cuma perkataan doang. Ya kan kita kan ngomongnya Pak, kalau ini mah wah nggak dapat harga segini mah nggak sesuai dengan apa? Belum untung. Ya, jauh dari modal. Padahal kita kan nggak harus ngomong gitu, amin. Iya. Belum dapat segitu mah. Iya. Kita ngejualnya
segini. Amin. Kita nggak perlu ngebohong, ya. Kita ngejual barang sesuatu atau apapun itu dalam pekerjaan saudara nggak perlu di luar dari kebenaran Injil. Amin. Iya, kita kerjain sesuai kebenaran Injil aja karena Injil akan membela Bapak Ibu Saudara. Amin. Kebenaran akan menolong saudara. Iya, fight atau flight. Ayo saudara tetap hidup dalam kebenaran. Nah, kata bagus, saya ngelukirkan saudara hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya ya. Berikan tepuk tangan dulu dari Yesus kita yang luar biasa ya. Ini hal yang utama yang harusnya ada, tapi di situ Kefas atau Petrus itu mengambil sebuah langkah, dia malah justru mundur dari kebenaran. Dia flight, mundurin diri. Dia harusnya fight, it's okay gitu loh. Kalau kebenaran Injilnya ini, ya udah, it's okay. Kita gaul sama semua orang, terlebih dari orang-orang yang seiman. Amin. Mau itu disunat maupun tidak. Ya, karena ini sesuai dengan kebenaran. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Akhirnya hari-hari ini ketika kau menghadapi sebuah pergumulan apapun itu, kalau ketika kebenaran Injil ada dalam hatimu, maka kau akan dapat mengambil langkah sesuai dengan kebenaran. Ketika orang menyakiti saudara, saudara akan mengambil sebuah kebenaran. Amin. Mau marah atau mau mengampuni. Buat sebagian orang mungkin sulit, tapi kasih selalu mengampuni. Kasih itu memaafkan. Amin. Kurang kencang ya. Amin. Haleluya ya. Karena ini sesuatu yang sulit Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah kebenaran Injil. Kita mau faith atau flight. Kita harusnya Bapak Ibu Saudara mulai belajar mau melawan dari setiap ketidakbenaran itu sesuai dengan kebenaran Injil. Supaya di dalamnya saudara bisa mengambil sebuah hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita mengambil sebuah keputusan itu karena terdesak. Kayak tikus lagi terdesak ke pojok gitu ya, mau dipukul sama saudara, kira-kira gimana? Ini mau ngelawan atau mau lari atau mau lawan nih? Kadang-kadang tanpa sadari dia ngelawan karena udah nggak ada jalan keluar. Nah kadang-kadang kita itu ngambil keputusan untuk melawan, berani ngambil yang benar itu ketika dalam kondisi terdesak, terpojok. Nggak usah. Amin. Kita akan lakukan sesuai dengan kebenaran. Ketika 10 pengintai itu memasuki tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara, yang 2 itu melihat kebenaran, tapi yang lain enggak. Jadi akhirnya bangsa Israel harusnya mengikuti kebenaran di mana mereka memasuki tanah perjanjian itu, mereka akhirnya mengikuti yang lain. Seharusnya beberapa langkah lagi mereka memasuki tanah perjanjian, akhirnya mereka harus jauh lagi dari tanah perjanjian. Muter-muter lagi berapa tahun? 40 tahun Bapak Saudara untuk memasuki tanah perjanjian. Akhirnya mereka mati di padang gurun, tidak memasuki. Kenapa? Karena mereka nggak mau fight. Mereka malah mundurin diri. Wah, orangnya di sana gede-gede Pak, raksasa. Kita itu kayak belalang gitu ya. Kita mau pasti dilihat, dimakan sama mereka gitu. Tapi firman Tuhannya apa? Duduki, masuki, ya. Karena aku besar dengan engkau. Amin. Mereka nggak mau dengar firman, mereka nggak mau dengar kebenaran, tapi mereka malah melakukan sebaliknya. Nah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita gampang putus asa, depresi, ngambil keputusan yang salah, tidak sesuai kebenaran, suka-suka kita sendiri, ujung-ujungnya kita akan mengalami hal yang sama. Kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Ibadah mah ibadah, doa mah doa, tapi kebenaran tidak pernah dijalankan. Ujung-ujungnya, kok kenapa ya Tuhan? Ya, lagi susah nanya kok kenapa? Lagi diberkati kira-kira nanya nggak? Kok kenapa saya Tuhan? Ya kan gitu. Enggak ya. Lagi susah kita baru nanya, kok kenapa saya Tuhan? Gitu. Kenapa? Karena ada banyak kita tanpa disadari. Ketika kita harusnya melangkah masuk dalam kebenaran, kita malah mundur. Harusnya kita mengampuni, kita malah membenci. Harusnya kita lemah lembut, kita malah ngomel. Harusnya kita ini Bapak Saudara rajin, malah kita jadi males. Banyak hal yang membuat akhirnya kita diajarin oleh firman Allah. Belajar kepada semut, nggak ada pemimpinnya. Ya, waktunya kerja. Amin.
nyediain makanannya. Karena ketika musim, mungkin hujan, musim mungkin lagi hal-hal yang buruk, dia ada makanan. Amin. Tapi kalau kita kepengennya ngelipet tangan, lalu duduk diam, lalu apa? Ngelamun sampai orang ngebangunin, bangun, udah dapat rumah berapa, ya kan begitu. Hasil ngelamun, dapat sesuatu, nggak dapat apa-apa, saudara. Ya. Tetapi hari ini kita disadarkan, kita mau fight atau mau fly, kita mau melawan atau kita mau mengundurkan diri, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin bawa kita ke sana, menikmati semua kebaikan Tuhan, tapi itu dimulai dari kita mengenal kebenaran. Ya, kebenaran Injil yang sejati ini harus ada dalam diri kita. Nah, kadang-kadang kita itu dibawa oleh banyak pemahaman, kita mendengar banyak hal, akhirnya kita mendengar Injil yang lain. Yang tanpa disadari itu mempengaruhi kita. Ketika kita rajin ke gereja, tapi kita punya masalah, punya persoalan, tanpa disadari kita dibawa kepada apa yang kita dengar. Datang ke sono orang pintar, ya kan begitu, saudara. Akhirnya kita pergi ke orang pintar karena masalah persoalan. Harusnya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Amin. Siapa yang suka datang ke orang pintar? Orang bodoh, ya kan gitu. Karena kita orang bodoh datang ke orang pintar, Bapak Ibu Saudara. Jadi ngapain? Kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Kita pakai cara-cara bukan sesuai dengan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Kita pakai cara-cara sesuai dengan apa yang kita pernah dengar. Minta air ke orang itu, guyurin di depan toko jadi laku, katanya begitu, saudara. Jauh-jauh kita ke sana nyari sesuatu yang enggak gitu. Kita harus tetap dalam kebenaran. Amin. Ya, ini hal penting. Nah, terlebih lagi ketika kita dibawa di dalam pemahaman bahwa kita harus melakukan sesuatu sebagaimana Kefas ini. Ya, akhirnya dia jadi orang yang munafik, Bapak Ibu Saudara. Kristen mah Kristen, tapi gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia meresponi begitu banyak hal tidak sesuai dengan kebenaran. Ya. Nah, kadang-kadang ini terjadi dalam kehidupan banyak orang percaya. Sehingga mereka akhirnya ketika menghadapi masalah persoalan, ini membuat mereka bertanya-tanya kenapa ya? Karena mereka bukannya fight, tapi malah flight. Bukannya ayo terus hidup dalam kebenaran, maju, lawan, tetap hidup dalam kebenaran. Makanya dari poinnya di dalam Kolose 2 ayat 16 berkata apa? Kita harus tetap di dalam Kristus, di dalam Yesus, nggak boleh keluar dari situ. Kita harus tetap percaya di situ. Maka begitu banyak pertolongan campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sayangnya kita malah memilih yang lain di luar dari Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini hal yang banyak seringkali terjadi. Kita kadang-kadang tanpa disadari lebih banyak mendengar tentang poin-poin daripada bukan Injil yang sesungguhnya. Sehingga ini mempengaruhi banyak kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa harusnya kita tetap di dalam Injil, supaya kita akan terus dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Ya, karena di luar ini enggak ada lagi yang membenarkan hidup kita, karena kita dibenarkan oleh karya Kristus. Kabar baik yang luar biasa yang hampir-hampir enggak bisa dipercaya. Kenapa? Karena saking baiknya. Injil itu adalah kabar baik yang saking baiknya hampir banyak orang nggak bisa percaya bahwa kita dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan hanya oleh karena karya Kristus. Amin. Bukan karena usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak orang lain lagi, Bapak Ibu Saudara, mereka berpikir bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka akhirnya disayang Tuhan. Akhirnya banyak orang melakukan ini dan itu supaya disayang Tuhan, padahal yang sesungguhnya Tuhan sudah sayang sama saudara. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib pun bukan karena itu Tuhan sayang sama kita. Karena sebelum Yesus mati pun Tuhan tetap sudah sayang sama kita. Makanya diberikan Yesus. Kenapa diberikan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita? Supaya kita dibenarkan. Amin. Supaya kita dikuduskan, akhirnya kita bisa dipulihkan hubungannya dengan Bapa di surga. Akhirnya kita bisa terhubung dengan Bapa. Amin. Jadi kematian Kristus itu bukan menunjukkan kasih Allah semata, karena Allah adalah kasih. Jadi waktu Yesus belum mati di atas kayu salib pun
Bapa sudah sayang sama saudara. Amin. Ya. Jadi jangan berpikir Bapa sayang sama saudara gara-gara Yesus mati. No. Sebelumnya pun Bapa sudah sayang. Makanya diberikan Yesus untuk menebus kita supaya kita dikuduskan. Akhirnya kita bisa menjalin hubungan dengan Bapa. Bapa bisa hadir dalam kehidupan kita karena kita sudah diampuni. Amin. Dan harganya mahal, saudara, diampuni melalui kematian Kristus. Sehingga seperti Rasul Paulus kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dia yang hidup rela mati supaya kita yang mati dihidupkan. Dia yang benar rela berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Amin. Ini hal penting. Nah, kadang-kadang kita mencampur baur dengan Taurat. Ketika saudara mempercayai bahwa hukum Taurat bisa menyelamatkan saudara, maka saudara tanpa disadari bahwa saudara sudah melenceng dari kebenaran Injil. Banyak orang akhirnya berpikir, kalau aku melakukan ini, nanti Tuhan tambah sayang sama saya. No, Tuhan udah sayang. Tidak ada hal apapun yang membuat Tuhan lebih mengasihi saudara, dan tidak ada perbuatan buruk apapun yang membuat Tuhan enggak sayang sama saudara. Karena kasih Tuhan sama saudara itu sempurna. Amin. Enggak ada yang bisa membuat Tuhan itu lebih sayang atau tidak lebih sayang sama saudara. Enggak ada. Kasih Tuhan itu sempurna sama saudara. Amin. Iya, ini hal penting yang harusnya kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian ketika kita diajarkan dengan Injil yang lain, oh kamu harus tambahin begini. Kalau kamu banyak doa, maka doamu akan menjadikan Tuhan tambah sayang. Tuhan udah sayang. Amin. Tapi doa adalah karena kita sudah merasa disayang, maka kita mulai berkomunikasi. Amin. Jadi doa itu adalah komunikasi. Semakin engkau merasa dikasih, semakin apa? Ngobrol sama Tuhan. Amin. Bukan saudara coba-coba ngobrol sama Tuhan supaya dikasih Tuhan. No, saudara. Tuhan mah udah sayang sama saudara. Jadi saya mengkirikan saudara. Iya, Tuhan mah udah sayang sama kamu. Amin. Iya. Jadi jangan sia-siain hidup kita. Amin. Iya, kasih tepuk tangan dulu kalau kita yang luar biasa. Ini poinnya. Banyak orang akhirnya merasa bahwa, wah kalau aku doa puasa Tuhan tambah sayang sama saya. Jadi berkatnya tambah berlimpah. Akhirnya puasa Senin Kamis. Ya gitu ya. Supaya usahanya maju, dagangannya laku, ya, yang belum punya, yang masih jomblo supaya dapat pasangan gitu kan. Saya puasanya Senin Kamis. Tapi ketika dijalani terus nggak ada hasilnya. Makanya napasnya juga Senin Kamis gitu. Capek katanya, udah doa puasa hasilnya sama aja katanya. Kenapa? Karena dia salah di dalam mempercayai. Saudara boleh puasa Senin Kamis, bukan karena supaya ingin lebih disayang Tuhan. Amin. Tapi karena saudara sedang menjaga kesehatan saudara lebih baik lagi. Amin. Iya. Karena mungkin perutnya udah tambah gede. Iya. Kolesterolnya udah tambah banyak. Darahnya mulai gitu ya. Itu bagus buat saudara, ya. Nggak ada buruk-buruknya, ya. Amin. Yang lebih penting lagi, ngirit. Amin. Iya. Senin kagak makan dari pagi sampai sore, ngirit saudara. Haleluya ya. Jadi jangan itu waktu kita ada di dalam perjanjian yang lama, itu ada di dalam hukum Taurat. Iya. Dan itu tidak menyelamatkan kita. Hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan saudara. Ya. Itu diberikan Bapak Ibu Saudara karena saudara nggak percaya sama Tuhan. Ya, makanya Tuhan sayang sama saudara memberikan hukum Taurat buat saudara lakukan. Amin. Tapi ketika saudara sudah percaya Tuhan, saya pastikan saudara akan menjadi sebuah kebenaran Injil yang sesungguhnya. Amin. Iya, ini penting Bapak Saudara. Makanya di dalam Galatia 2 ayat yang ke-16 berkata demikian. Ya. Coba lihat Galatia 2 ayat yang ke-16. Perhatikan di situ Bapak Saudara. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum
Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus yang sudah rela mati menebus hidup kita. Dia yang benar rela menjadi berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Jadi kita sekarang percaya Kristus yang sudah membenarkan kita. Amin. Iya, sehingga dengan demikian maka inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Ini masih dicampur. Kamu percaya Yesus. Terus kamu melakukan ini. Ya, kalau nggak melakukan itu nanti masalah, Pak. Katanya begitu. Ya. Jadi harus doa puasa supaya apa? Diberkati. Ya nyampur. Iya. Jadi kita itu akhirnya memiliki kebenaran gado-gado. Kebenaran nasi campur. Iya, yang membuat akhirnya kita tidak fokus di dalam melakukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya, percaya kepada Kristus. Amin. Hidup di dalam Kristus, enggak keluar dari situ, Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali ini yang membuat kita. Nah, kenapa itu terjadi? Kefas, Petrus, kenapa dia munafik di situ, Bapak Ibu Saudara? Ini karena komunitas. Makanya komunitas itu penting. Ketika komunitasmu adalah komunitas gado-gado, ya, campur aduk pemahamannya, maka sadar nggak sadar saudara pun terpengaruh. Maka jaga komunitas. Amin. Iya. Jaga pergaulan saudara. Karena seringkali tanpa disadar kita terpengaruh. Iya. Mau laku dagangannya, ayo ikut saya. Iya kan gitu. Di sono ada apa? Ada goa. Ya, orang suci pernah muncul. Ayo kita doa di sana. Akhirnya berbondong-bondong orang doa di sana supaya apa? Dagangannya laku, saudara. Bayangin ya sih, gitu. Yang ada ongkosnya, ya hitung-hitung jalan-jalan, ya gitu. Yang nggak ada ongkosnya, maksa diri untuk datang. Ini masalah. Ya, tidur di sana, ya kan begitu ya. Di bawah pohon itu, pohon itu keramat. Kalau kamu tidur di situ, nanti dapat apa? Uang. Oh ya, gitu ya. Supaya kamu nanti diberkati. Wangsitnya nggak dapet, bentol digigit nyamuk. Ya. Seringkali kita tanpa sadar kita orang percaya Kristen loh gitu. Toto 50 tahun ke gereja ya kan begitu. Tapi kenyataannya kita masih tidak hidup di dalam kebenaran, sudah. Masih campur aduk gado, nasi campur. Ini yang akhirnya tanpa disadari mempengaruhi kita. Dari mana? Komunitas. Kumpul sama si ini, kumpul sama si itu. Bahkan perkataan kita pun akan terpengaruh. Betul nggak? Betul apa betul? Ya kalau lagi ngomong anak-anak muda apalagi gitu. Jir tadi jir gitu. Bahasa dari mana itu jir gitu ya. Sampai kita itu terpengaruh, enak loh gitu. Bro kemana wae bro? Gitu. Bro teh apa itu ya kan gitu ya. Sampai kita manggil teman kita aja apa? Iya. Gitu. Karena apa? Komunitas tanpa disadari. Is okay lah itu nggak mempengaruhi keyakinan saudara. Cuma juga itu sesuatu yang nggak baik kan? Gitu. Ya. Ini hal-hal seperti ini mempengaruhi kita. Ayo kita balik kepada kebenaran yang sesungguhnya, Injil yang sesungguhnya. Amin. Injil yang murni, bukan Injil yang lain. Ya kalau kita dicampur-campur dengan tadi, merasa bahwa melakukan hukum Taurat itu sesuatu yang membuat saudara bakal diberkati Tuhan, bakal disayang sama Tuhan, bakal dikasih Tuhan lebih lagi daripada yang lain, bakal lebih dikuduskan lagi. Wow, ini jadi masalah. Kadang-kadang ada orang habis puasa 3 malam merasa dirinya lebih suci dari yang lain. Jalannya aja melayang, saking laparnya, jadi pikirannya kemana-mana gitu kan, gitu ya. Merasa lebih suci gitu, ya. Udah puasa 3 hari 3 malam, ya. Kadang-kadang lagi bertamu ke rumah teman dikasih minum, maaf saya lagi apa? Puasa, butuh validasi, supaya orang lain tahu gua lagi puasa. Nggak ada untungnya saudara.
Ya, ini nggak efek apa, malah ini mencampur kebenaran yang sesungguhnya, bahwa kita diberkati hanya oleh karya Kristus semata-mata. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Jadi cari Tuhan, karena berkat Tuhan yang membuat kita diberkati. Amin. Amin, saudara, amin. Jadi single game, saudara, cari Tuhan yang benar. Jangan dicampur. Haleluya ya. Jadi di sini tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Disunat nggak sunat, saudara tetap diberkati. Iya dong. Karena ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau yang udah disunat, ya udah nggak bisa dibalikin lagi, amin. Nggak perlu dioperasi nambah gitu loh, bisa. Iya, it's okay, amin. Iya. Yang belum, ya jangan, juga nggak apa-apa. Saudara tetap diberkati. Karena saudara percaya Kristus. Amin. Ini hal penting yang harusnya dipahami sama kita. Seringkali akhirnya banyak orang akhirnya dibingungkan dengan pengajar atau kebenaran-kebenaran yang bukan Injil yang sesungguhnya. Ini akhirnya kita mau fight atau mau flight itu kita bingung. Kita harus mundurin diri. Ini nggak benar nih, jangan. Harus flight. Amin. Iya. Diajaknya di sana sumur, jangan ambil airnya supaya nanti kalau kamu cuci muka jadi awet muda. Dia begitu. Waduh, ya kan tukang kosmetik nggak laku nih, kan gitu ya. Gara-gara ada air sumur. Ya, nggak penting. Amin. Iya, jadi ini hal yang luar biasa yang harus kita sadari. Kita harus menyadari bahwa kita dibenarkan bukan karena kita mampu untuk melakukan seluruh isi dari hukum Taurat, melainkan karena iman, percaya dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, kesadaran bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus akan memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Nah, dengan kebenaran yang dalam Kristus ini akan memampukan kita untuk, ayo, mau gimana? Mau lanjut apa mau enggak? Amin. Amin. Iya, anak-anak muda nih, ya, ayo mau lanjut apa enggak? Mau lakukan hal yang enggak benar atau kita mau lakukan hal yang benar? Walaupun susah misalnya. Walaupun ini sesuatu yang waduh merugikan nih, tapi tetap ketika aku melakukan kebenaran itu akan membela saudara. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Amin. Jadi saudara nggak usah takut apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kefas Petrus melakukan hal itu karena dia ada komunitasnya. Iya, harusnya dia tidak dipengaruhi dengan hal itu. Amin. Iya, sehingga ini hal yang sering terjadi dalam hidup kita. Banyak kali kita juga melakukan hal yang sama. Iya, kita hari-hari ini mengalami hal yang luar biasa ini. Jadi hari ini mulai belajar Bapak Ibu Saudara. Iya, kita akan jadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Ketika kau hidup dalam kebenaran, ketika saudara berhasil, saudara tetap rendah hati. Amin. Iya, ketika saudara mungkin hari ini gagal, saudara hari ini mungkin terpuruk, tapi itu juga tidak menjadikan saudara rendah diri, karena identitas kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ayo kita mulai lagi dengan hidup di dalam kebenaran. Iya, mungkin orang lain melihatnya bodoh banget gitu. It's okay. Yesus pun mati di atas kayu salib di bidang bodoh, di bidang sesuatu yang sia-sia. Tapi yang sesungguhnya itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Iya, kita akan dimampukan menghadapi konflik apapun hari-hari ini, saudara, tanpa kemarahan, tanpa harus bersungut-sungut, tanpa harus mengalami kekecewaan, karena kita menyadari kasih Kristus sempurna dalam hidup kita. Amin. Orang lain mungkin gak mengasihi saudara, orang lain mungkin membenci saudara, nggak usah takut, karena kita sadar Yesus mengasihi kita. Amin. Apapun keberadaanmu hari-hari ini, ketika kau disadarkan dengan poin yang luar biasa ini, saya percaya dampaknya luar biasa. Ketika kau menghadapi dibenci oleh orang, diomongin oleh orang, kau bisa mengampuni orang itu. Kenapa? Karena Kristus. Bahkan kita bisa mencintai dengan kesungguhan hati, sekalipun ada penolakan dari perbuatan orang-orang menyakiti saudara. Ketika engkau hidup di dalam kebenaran, dampaknya luar biasa. Akhirnya kita bisa fight, melawan kebencian, melawan kemarahan. Kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Wah, enak banget saudara. Hari-harimu dipenuhi dengan damai. Oh, luar biasa. Amin. Kerutan di muka mulai hilang. Saudara, awetmu udah. Haleluya.
Ini mah belum apa-apa, cengkerung, mikir gitu ya. Ya, haleluya ya. Itu membuat saudara rugi sendiri nantinya ya. Kita akhirnya bisa sadar bahwa saudara, ya, kita sadar kita ini adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sayangnya ada banyak orang Kristen yang tahu kebenaran tapi tidak tahu mengaplikasikannya, karena mereka belum mengenal kebenaran yang sesuai. Akhirnya mereka campur aduk, gado-gado. Iya, Yesus juga hukum Taurat juga, Yesus juga orang pinter juga, Yesus juga ke gunung. Iya, saudara. Ya pokoknya ya yang penting numana lah pokoknya Pak, katanya gitu ya. Tapi mulai hari ini kita mulai pastikan bahwa kita mau fight, melawan segala sesuatu yang gak benar dengan kebenaran Injil yang sesungguhnya, karena kita percaya hanya Injil yang sanggup menyelamatkan. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan mereka yang percaya. Amin. Jadi berikan tepuk tangan untuk kita yang luar biasa. Jadi mulai hari ke depan, ayo kita pegang kebenaran dalam hidup saudara sesuai dengan Injil. Amin. Sehingga saudara akan dapat melihat pertolongan Tuhan terjadi. Ya.